Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun berada. Kita bertemu lagi dalam acara Mimbar Gemar Online. Hari ini Sabtu tanggal 21 Oktober 2023. Saya hari ini terberkati dari bacaan dalam jadwal Gemar kita yang terambil dari Injil Lukas pasal 3. Saya akan bacakan mulai ayat 3. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Saya akan loncat ke ayat 7. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Demikian yang saya baca dari Injil Lukas yang menceritakan tentang pelayanan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah anak dari Imam Zakaria dan ibunya yang bernama Elisabet. Yohanes Pembaptis adalah seorang yang diutus Allah untuk menyerukan pertobatan. Dia adalah seorang yang dipenuhi oleh Roh Allah sejak dalam kandungan. Hal ini bisa terjadi karena kedua orang tuanya adalah orang-orang yang hidup benar di hadapan Allah, dan mereka, orang tua Yohanes ini, hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Itu bisa kita baca dalam Lukas pasal 1 ayat 6. Yohanes Pembaptis adalah buah dari kesalehan ayah dan ibunya. Dia lahir saat orang tuanya sudah lanjut dari seorang ibu yang dikatakan mandul. Itu bisa kita baca dalam Lukas pasal 1 ayat 13 sampai 15. Nah, dalam bacaan yang saya bacakan dari Lukas pasal 3 itu, Yohanes juga mengajarkan supaya orang-orang bertobat dari dosa mereka. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Apakah berhenti demikian saja setelah orang bertobat dari dosanya? Tidak, Bapak Ibu. Yohanes juga mengajarkan bahwa setelah orang-orang itu bertobat, maka orang itu harus menghasilkan buah. Seorang yang bertobat menyesali dosa-dosanya, dia akan diampuni dari segala dosanya. Dan itu adalah awal dari kehidupan yang baru di dalam kebenaran. Seorang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus seperti kita ini saat ini, kita yang mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita dituntut untuk menghasilkan buah setelah kita bertobat. Dalam kehidupan kita, sebelum kita sampai kepada ajal kita, dalam hidup pengiringan kita, dalam iman kita kepada Tuhan Yesus, Tuhan tidak mau kita tidak menghasilkan apa-apa. Seorang yang telah diampuni dosanya, yang telah didamaikan kembali dengan Allah, yang telah mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dia harus menghasilkan buah. Artinya hidupnya harus berbuah. Dan tidak sekedar menghasilkan buah saja, Bapak Ibu Saudara. Di dalam ayat 9, di dalam ayat mulai ayat 8 tadi ya. Ayat 8.
Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Kemudian ayat 9 dikatakan kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi sebagai orang yang telah menerima pengampunan dosa, dalam hidup kita harus bertumbuh, iman kita bertumbuh. Artinya iman kita bertumbuh itu adalah segala tindakan kita, ucapan kita, buah pikiran kita, ucapan kita, tindakan kita harus menghasilkan buah yang bisa dirasakan oleh orang di sekeliling kita, yaitu buah kehidupan yang baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, di dalam ayat 11 dikatakan Yohanes memberikan jawaban kepada orang-orang yang bertanya kepadanya. Di dalam ayat 11, 13 dan 14 itu adalah beberapa contoh-contoh buah yang baik. Dalam ayat 11 dikatakan, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Salah satu contoh buah yang baik adalah hati yang penuh belas kasihan, hati yang murah hati, dan diwujudkan dalam tindakan membagi bajunya dengan orang yang tidak punya, membagi makanannya dengan orang yang tidak punya. Salah satu buah yang baik adalah tindakan yang mau membagi miliknya yang paling berharga dengan sesamanya yang tidak punya, artinya tidak pelit, tidak egois. Kemudian di ayat 13 adalah juga contoh buah yang baik. Dikatakan jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Itu adalah jawaban yang diberikan oleh Yohanes Pembaptis kepada seorang pemungut cukai yang bertanya kepadanya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Sebagai seorang pemungut cukai, dia adalah seorang pegawai yang sudah mendapat perintah, kamu harus menagih kepada si A sekian. Tetapi banyak orang yang mengambil keuntungan untuk pribadinya dengan mengambil lebih banyak, korupsi dan mengambil keuntungan. Artinya dia memiliki hati yang serakah, tamak, ingin memperkaya diri sendiri. Jadi Yohanes Pembaptis memberi contoh, tagihlah sesuai apa yang sudah ditentukan. Jangan menagih lebih, jangan ingin memperkaya dirimu sendiri, hatimu jangan penuh keserakahan. Ya. Yang contoh yang ketiga, buah yang baik ada di dalam ayat 14b. Itu adalah jawaban yang diberikan oleh Yohanes Pembaptis kepada seorang prajurit tentara. Ya, dikatakan Yohanes Pembaptis mengatakan di dalam ayat Lukas 3 ayat 14b, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Saya menyimpulkan bahwa Yohanes mengajarkan kamu harus mengucap syukur dengan apa yang kamu miliki. Cukupkan dirimu dengan apa yang kamu miliki. Jangan merampas hak orang lain. Ya. Janganlah kamu bahagia di atas penderitaan orang yang kamu rampas haknya itu, karena kamu kuat, karena kamu punya jabatan, karena kamu punya kemampuan untuk merampas dan memeras orang. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari 3 contoh yang kita baca di dalam Lukas pasal 3 ini, Yohanes mengajarkan jangan merampas, jangan memeras. Itu adalah hal-hal yang sangat sering terjadi di dalam kehidupan kita. Jangan kita pelit, kita harus murah hati, jangan kamu serakah. Itu banyak kita jumpai di dalam kehidupan kita. Suatu contoh yang mudah kita mengerti, mudah kita lihat, bahwa pada intinya kita itu
dalam hidup kita sebagai orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita telah diampuni dosa kita harus berdampak bagi sesama kita. Berdampak artinya hidup kita berbuah baik, harum. Hidup kita harum di hadapan sesama kita dan hidup kita memuliakan nama Tuhan. Jangan sampai kita sebagai orang percaya hidup kita justru menjadi batu sandungan. Kita berbuah busuk. Baik itu di dalam kehidupan masyarakat yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, kita menjadi batu sandungan. Justru kita menghalangi orang melihat kebaikan Tuhan. Jangan sampai. Kita yang mengaku sudah percaya kepada Tuhan Yesus, hidup kita harus membawa keharuman bagi nama Tuhan. Juga di dalam kehidupan kita. Di dalam kita berkomunitas, bergereja, jangan sampai hidup kita dengan sesama orang Kristen pun menjadi batu sandungan. Sehingga di dalam pelayanan kita tidak berbau harum di tengah-tengah komunitas kita. Jangan sampai kita melayani Tuhan di hadapan mimbar, tetapi kehidupan kita itu tidak memuliakan Tuhan. Kita mengerti firman Tuhan, jangan pelit. Kita harus murah hati, tetapi ternyata kita sebagai orang percaya pelit kepada sesama kita, saudara seiman. Kita juga serakah, tidak memikirkan orang lain, asal kita sendiri sudah cukup, kita kenyang, kita puas. Masa bodoh dengan orang lain. Dan juga kita merugikan sesama kita. Mungkin kita pernah menerima kebaikan dari orang lain, tetapi kita justru tidak mengucapkan terima kasih, justru kita tidak membalas kebaikan dari orang yang telah melakukan kebaikan, justru merugikan mereka. Hal-hal seperti itu banyak terjadi di dalam kehidupan orang percaya yang tidak mengerti bahwa menjadi orang yang sudah diampuni dosanya, kita harus berbuah kebaikan. Kebaikan yang nyata, bukan hanya di dalam angan-angan kita berkata murah hati, tetapi tindakan kita tidak murah hati saat kita melihat orang lain membutuhkan, kita tidak peduli. Saat gereja kita membutuhkan topangan dari kita, uluran tangan kita masa bodoh. Bapak Ibu Saudara, firman ini juga menempelak saya secara pribadi. Banyak hal yang belum kita lakukan. Saya sering juga masih mementingkan diri saya sendiri. Sebab itu mari kita bersama-sama bertobat, mengaku dan memperbaiki hidup kita. Buah yang mungkin saat ini di waktu yang lalu kita masih tidak berbuah yang baik. Buah kita busuk, buah kita jelek. Tuhan tidak berkenan karena dikatakan di dalam ayat 9, kapak sudah tersedia. Dan pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dicampakkan ke dalam api. Harus berbuah yang baik walaupun kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Justru karena kita menerima anugerah keselamatan, ada tanggung jawab yang besar. Hidup kita harus berbuah baik, membawa berkat bagi sesama, sehingga sesama memuliakan nama Tuhan. Jika kita tidak berbuah yang baik, pasti akan ditebang dan dicampakkan ke dalam api. Dari buahnya lah kita melihat apakah pohon itu baik atau tidak. Seperti Yohanes Pembaptis, dia adalah buah dari kesetiaan orang tuanya yang hidup benar dengan sempurna di hadapan Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu, dalam pengiringan kita menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, di mana kita merindukan rumah Bapa yang jauh di sana. Mari kita memperbaiki cara hidup kita. Masih ada kesempatan untuk kita berbuah yang baik. Saya akan mempersembahkan satu lagu untuk menutup renungan pada pagi hari ini. Jauh, jauh di sana rumah Bapakku, indah di belakang langit biru, rindu hati ke sana
dan segera jumpa dengan Tuhanku. Negeri yang permai, semua saleh menunggu. Tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini. Rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku berbuah bagimu, tanda cinta dan kerinduanku. Tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini. Rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku berbuah bagimu, tanda cinta dan kerinduanku. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk nasihat-Mu dalam firman pagi hari ini. Ampuni kami jika kami ini selama ini kami masih belum berbuah yang baik, yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Ampuni kami yang masih mementingkan diri kami sendiri. Ampuni kami yang merasa puas dengan keadaan kami saat ini. Padahal kami belum berbuah baik yang harum di hadapan sesama kami dan di hadapan Engkau Bapa. Ampuni kami masih menjadi pohon yang tidak berbuah bahkan. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa menghasilkan buah yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami sebelum Engkau memanggil kami. Tolong kami supaya hidup kami layak dan berkenan kepadamu. Berkati saudara-saudara kami yang mendengarkan acara Gemar ini Tuhan, dalam setiap permasalahan mereka yang mereka hadapi. Tolong mereka Bapa. Tolong mereka Tuhan, agar mereka mampu untuk menjadi pribadi yang menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan mereka. Hidup mereka membawa keharuman bagi nama-Mu, sehingga banyak jiwa-jiwa yang datang kepadamu melalui kehidupan kami dan saudara-saudara kami yang mendengarkan Gemar ini. Berkati GSCA Peniel, anugerah Kemendung Tuhan dalam perkembangannya, pertumbuhan iman kami menjadi semakin dewasa dan berkenan kepadamu. Berkati acara Gemar ini Bapa. Ya, kiranya semakin banyak orang-orang yang diselamatkan melalui Gemar ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.